Pernah gak sih kamu ngerasa belakangan ini kok rasanya setiap buka berita selalu ada kasus korupsi baru ya? Nominalnya pun bukan lagi miliaran, bukan puluhan miliar, tapi triliunan rupiah. Sampai banyak orang bertanya, apa Indonesia makin parah ya? Apa korupsi sekarang makin banyak? Bahkan tidak sedikit yang langsung menyimpulkan Indonesia sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi ya tunggu dulu, karena ada satu fakta yang justru jarang sekali dibahas. Dan kalau kamu memahami fakta ini, cara pandangmu terhadap berita korupsi mungkin akan berubah total. Siap mendengarkan? Mari kita pikirkan bersama. Kalau memang aparat penegak hukum tidak bekerja, kalau memang negara benar-benar diam, kalau memang semuanya ditutup-tutupi, lalu bagaimana mungkin kasus-kasus bernilai triliunan ini bisa terbongkar? Nah, disinilah logika yang sering terlewat oleh banyak orang. Setiap kali masyarakat mendengar ada kasus korupsi besar terungkap, sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, korupsinya memang terjadi. Kemungkinan kedua, ada proses pengungkapan yang berhasil menemukan dugaan penyimpangan tersebut. Artinya apa? Munculnya berita kasus besar tidak selalu berarti korupsinya baru terjadi hari ini. Bisa jadi perbuatannya sudah berlangsung bertahun-tahun, lalu baru terungkap setelah proses audit, penyelidikan, atau penyidikan yang sangat panjang. Dan proses seperti itu jarang terlihat oleh masyarakat. Yang muncul di berita hanya hasil akhirnya saja. Makanya banyak orang merasa, tiba-tiba kok banyak banget ya kasus korupsi sekarang. Padahal nih, belum tentu semuanya baru-baru terjadi sekarang nih. Bisa saja sekarang kemampuan pengawasan, pelaporan, teknologi, dan penegakan hukum memang semakin berkembang. Bayangkan seperti membersihkan gedung tua, ketika gedung sudah mulai dibongkar, debu yang terlihat memang jadi lebih banyak. Bukan berarti debunya baru muncul hari ini loh, tapi karena sekarang mulai dibersihkan. Nah, analogi inilah yang sering memancing perdebatan. Karena ada yang mengatakan, kalau banyak kasus terbongkar berarti negara gagal. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat, justru karena terbongkar berarti sistem pengawasannya sedang bekerja. Dan disinilah diskusi menjadi menarik. Indonesia sebagai negara yang besar mengelola anggaran yang sangat-sangat besar. Proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, pertanian, transportasi, semakin besar aktivitas negara, semakin besar pula tantangan pengawasannya. Maka tidak heran ketika berbagai lembaga pengawasan dan penegakan hukum bekerja, akan muncul temuan-temuan yang nilainya juga sangat-sangat besar. Apakah itu berarti Indonesia harus bangga dengan adanya korupsi? Oh, tentu tidak. Tunggu dulu. Korupsi tetap merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan harus dicegah dan ditindak. Tetapi, pengungkapan kasus-kasus besar juga dapat dipandang sebagai pengingat bahwa upaya pengawasan dan penegakan hukum terus berjalan. Yang justru berbahaya apa? Justru adalah kalau tidak pernah ada kasus besar yang terungkap sama sekali. Karena masyarakat bisa bertanya, apakah memang tidak ada korupsi? Atau jangan-jangan tidak ada yang berhasil mengungkapnya? Nah, pertanyaan seperti inilah yang membuat diskusi di media sosial selalu panas. Karena setiap orang punya sudut pandang berbeda. Namun satu hal yang sering terlupakan, Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara. Ada auditor internal, ada auditor eksternal, ada aparat penegak hukum, ada pengawasan masyarakat, ada media juga. Semua memiliki peran masing-masing. Dan ketika satu kasus berhasil diungkap, seringkali kasus lain juga ikut terbuka. Efeknya seperti menarik satu benang, lalu gulungan benang lainnya ikut terbuka. Inilah sebabnya kadang masyarakat melihat banyak kasus muncul dalam waktu yang hampir bersamaan. Bukan karena semuanya terjadi sekaligus, melainkan karena proses penanganannya mencapai tahap yang bisa diungkapkan ke publik dalam periode yang berdekatan.
Lalu, apakah Indonesia sedang menuju kehancuran? Belum tentu. Karena ukuran sebuah negara bukan hanya apakah ada korupsi atau tidak. Hampir semua negara sebenarnya menghadapi tantangan korupsi dengan bentuk dan tingkat yang berbeda-beda. Yang membedakan adalah apakah ada kemauan untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan menindak bentuk pelanggaran apapun. Dan disinilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Semakin masyarakat peduli, semakin besar tekanan agar tata kelola menjadi lebih baik. Semakin banyak orang berani melapor, maka semakin kecil juga ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara. Jadi, daripada hanya berhenti pada rasa marah, mungkin kita juga perlu bertanya, apa iya yang bisa dipungkiri agar kasus seperti ini semakin sedikit di masa depan? Karena nyatanya Indonesia terlalu besar untuk menyerah. Negeri ini dibangun oleh jutaan orang yang bekerja dengan jujur. Ada guru, petani, nelayan, dokter, prajurit, pegawai, pelaku UMKM, insinyur, dan jutaan rakyat Indonesia lainnya. Mereka semua setiap hari ikut menggerakkan Indonesia. Itulah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan hanya berita tentang korupsi, tetapi juga jutaan orang yang setiap hari bekerja dengan penuh integritas. Mungkin perjalanan menuju tata kelola yang semakin baik memang tidak mudah, namun sejarah menunjukkan bangsa yang terus berani membenahi dirinya adalah bangsa yang memiliki peluang lebih besar untuk maju. Dan Indonesia masih punya kesempatan itu. Bahkan mungkin sedang berada di tengah proses panjang tersebut. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, banyaknya kasus korupsi yang terungkap itu lebih menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum semakin bekerja, atau justru menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sopan dan saling menghargai, karena setiap sudut pandang bisa memperkaya pemahaman kita. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas berbagai fenomena Indonesia dari sudut pandang yang jarang dibahas, agar kita bisa melihat persoalan secara lebih utuh, bukan hanya dari judul yang sedang viral. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Langsung KEK Nongsa Digital Park dan proyek strategis nasional PSN Wiraraja memiliki luas 188 hektar. Kawasan Nongsa Digital Park didorong menjadi pusat data center nasional yang terhubung dengan ekosistem industri kreatif dan pendidikan teknologi global. Direktur Pengelola KEK Nongsa Digital Park, Peter Vincent, menyebut Batam memiliki infrastruktur yang menunjang untuk sumber pengembangan teknologi digital. Office ya kan yang mungkin coba sekitar 20 meter persegi dengan 5 pegawai. Hari ini kita udah bicara dengan termasuk 27 UMKM yang kita outsource, kita mungkin udah bisa ketika kita lagi produksi tinggi-tingginya, 22 title, kita udah bisa employ sampai 800-an orang gitu ya kan. Nah, industri animasinya kita itu adalah merupakan industri animasi yang produksinya kita itu 100% untuk ekspor market gitu. Wih, keren banget ya kawan aksi. Ternyata karya-karya anak bangsa udah go internasional loh. Kita lanjut ke PSN Wiraraja. PSN Wiraraja berfokus pada hilirisasi pasir silika dan energi terbarukan. Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu industri energi hijau dengan potensi investasi senilai 500 triliun rupiah